Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini, selamat malam. Malam ini kita akan belajar bareng Excel bersama Kak Andrianto. Untuk materinya udah Ete share ya ke grup. Itu yang akan dibahas eh, oleh Kak Andrianto pada malam hari ini. Eh, Buat teman-teman yang ada di kosan atau di rumah, boleh langsung dipraktekkan, boleh juga menyimak ya. Untuk yang di jalan menyimak aja nggak apa-apa. Oke, kepada Kak Andrianto, dipersilakan Kak, kenalan dulu juga boleh. Ya, Siap, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya untuk teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan sama Teteh untuk kegiatan hari ini, yaitu sharing untuk ilmunya. Perkenalkan, saya Andrian Darmawan. Saya aslinya Jawa Tengah, cuma sekarang bekerja di daerah Kalimantan Selatan. Saya dari UBJJ Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Mungkin Semester berapa kita Kak? eh, semester 6 Teh untuk 6. semester. Akuntansi atau jurusan apa? Akuntansi Teh kebetulan. Oke, siap. Semangat Kak. Ditunggu Ya, lagi. oke, boleh saya mulai Teh? Ya, saya share dulu Teh ya. Hmm. Materinya ini mau di sharing di mana Teh? Enaknya Teh? Di grup atau di chat aja? Di mana Teh? Suaranya masih di mute Teh. Di-share ke grup aja Kak. Yang mana nih? Yang Atlas 4 kah Ya, atau atas yang 4. relawan? Atas 4 aja. Oke, saya cari tempat Ya. dulu ya. Oke, saya mulai dari indeks dulu ya Kak ya. Kemarin kan udah ada data dari siapa namanya? Kak Warda ya, kalau nggak salah ya. Kemarin kan kita pakainya sudah pakai yang lookup sama VLOOKUP. Kalau kita mau pakai indeks match itu sebenarnya bisa karena kan kemarin dari salah satu teman kita menanyakan kalau dipindah langsung itu gimana bisa atau enggak. Sebenarnya bisa saja. Cuma kemarin karena pakai VLOOKUP itu tidak bisa karena dia hanya membaca satu kolom yang mau dicari. Kalau yang pakai indeks match ini kita bisa nyari beberapa kolom. Oke, saya mulai dari rumusnya dulu ya. Pertama itu adalah kita masukkan yang namanya rumus indeks. Kemudian mau nyari data apa aja yang mau kita cari. Mulai dari customer sampai ke namanya pengiriman. Oke, jangan lupa kita kunci datanya pakai F4. Kemudian, Maaf, maaf Kak, ini kalau ya, di ETH layarnya masih WhatsApp, kalau di yang lain gimana? oh masih di WhatsApp ya, Teh? Oke. Sama Mas WhatsApp. Iya, belum Kalau ini udah kebuka, kah? Udah Belum. kebuka kah? belum. Belum. Oke. Mm-mm. Udah kebuka? Udah, sip. Oke. Saya ulangi lagi ya. Sorry. Masuknya rumus ke indeks yang awal. Kemudian cari mau cari data apa aja yang mau dicari. Kita mulai dari nama customer sampai ke namanya pengiriman. Oke, jangan lupa habis itu kita kunci F4. Kemudian kita pertama adalah cari kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama kita biasanya pakainya yang kolom atau yang vertikal. Yang ini dulu, nomor pemesanan. Oke, tentunya carinya yang pakai yang ini dulu, nomor pemesanan baru datanya. Jangan lupa di F4 lagi, sorry, F4 baru ke yang sini nama customer baru yang datanya. Oke, kita oh sorry, ininya pakainya kita match dulu. Oke, match ini titik koma nol kurung match lagi baru
Nol. Oh, sorry. Yang ini salah. Max. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Oke, saya lanjut ya. Kalau gitu kita tarik aja. Sorry, yang ini harus kita kunci dulu. C5-nya. C5 sama D4-nya. Nanti kalau ke samping sama ke bawah biar nggak ini nggak hilang. Oke, contohnya seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, yang ini, yang 11, itu kan datanya nggak ada. Kita bisa pakai tambahin rumus dengan namanya if error. Jika ada kesalahan, kita mau kasih eh, keterangannya apa. Misalnya kita kasih data tidak ditemukan. Oke, enter. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Teman-teman udah pernah dengar namanya rumus upper, lower, sama proper? Kalau ET sendiri belum, Kak. Belum ya? Yang Oke, teman yang lain gimana? Udah pernah belum? oke, saya lanjut ya. Untuk rumus ke upper, lower, sama proper, saya mau ngambil data dari sampel dulu nih. Misalnya kita kasih, jangan banyak-banyak deh. Ini sampai, sampai. Rumus lower itu adalah rumus untuk mengecilkan eh, nama. Semua huruf yang ada di situ nanti akan jadi kecil semua, baik dari huruf awalannya maupun semuanya. Kalau proper itu hanya huruf, sorry, huruf depannya saja. Gitu. Kalau upper itu kembali ke huruf kapital seperti yang ada di kolom B. Upper, hanya ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? ET mau tanya, Kak. Ya, Jadi lanjut upper deh. itu dari sebelah ini, kiri, pindah ke situ. Eh, Gimana sih? boleh, boleh, Oh, boleh dari oh, mana aja sih Kak? Boleh dari oh huruf gitu. yang kolom B atau apa? Kalau saya ambil dari kolom B, itu nanti tidak akan ada ketahuannya Kak. Tidak terlihat Oh, perbedaannya. Tuh. oh iya, iya. Makanya kenapa saya ambil dari kolom C. Hmm. Oh iya sih, benar. Lanjut, Kak. Oke, saya lanjut ke rumus sum if. Oke, kemarin kan dari Kak Warta kemarin udah dijelasin rumus apa namanya sum if ya. Eh, saya akan refresh dulu untuk yang sum if. Di sini kan kita mau cari eh, data yang ada di purchase request-nya sama totalnya nanti berapa sih yang ada di nomor di PR tersebut. Oke, yang perlu saya siapkan pertama kali adalah ini, yang data purchase request dulu. Biasanya ketika saya mau ngambil data sebanyak seperti ini, saya masuk ke menu bar yang ada di data, kemudian di data validation. Oke, kemudian di list, oke, di ini log, oke, atau juga bisa data request-nya ini di blok, kemudian di kolom name block-nya ini kita tulisin, misalnya kita namanya PR, oke, kembali ke sini, kita kasih ke data validation-nya dulu, ke list tadi,
tinggal kita panggil lagi namanya PR yang akan muncul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kecepatan atau kurang jelas langsung ini aja ya. Kita ini sharing kok. Mau lihat yang tadi lagi Kak, tadi ketutupan layarnya, itu nggak lihat Oke, pas klik-kliknya. oke, saya mulai dari awal dulu deh Ya, ya. maaf ya Kak. Eh, saya manajernya saya hapus dulu biar nggak double nanti. Dulu, sorry. Validation ke kali. Oke, kita arahkan ke sini Kak. Sorry, ini saya ganti ke ini dulu. Ini kali dulu. Nah, yang sini kita bisa ngambil dari sini Kak. Di menu data, kemudian yang ini data validation. Oke, kita pilih yang data validation ini, yang allow-nya ini kita ganti ke list. Oke, source-nya ini kita ngambil yang ini. Karena ini kan yang purchase request ya, kita blok semua. Oke, itu cara pertama. Cara yang kedua, bisa data PR-nya ini kita blok semua. Kalau cara cepatnya, saya biasanya adalah shift plus control arah bawah. Oke, setelah itu di name box-nya ini kita kasih nama PR. Oke, di sini kita bisa ganti juga. Kembali ke data validation. Ini jangan lupa allow-nya itu dikasih ke list dulu. Yang ini baru kita ganti ke PR. Oke, datanya nanti akan sama. Ada yang ditanyakan? Oke, Lanjut kalau nggak Kak, ada saya paham. Mm. oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Ya, Kalau misalnya kita mau nyari dari nominal dari PR yang ini ya, 42304. Oke, kita cari dengan rumus sum if. Pertama yang kita ini kan adalah yang ini PR-nya, koma, yang mau dicari, oke, terus nominalnya. Oke, nominal yang ini. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk sum if-nya? gimana buat teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ke Kak Adrianto? Kak Andrianto? Kalau itu sih, insya Allah nanti itu praktekin insya Allah aman. Ya, mantap. Siap, lanjut aja Kak. Masih malu-malu Kak. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pakai sum if, pakai yang S ini sum if aja. Sorry, saya ganti dulu. Oke, yang atas tadi pakai sum if, yang kalau bawah kita pakai yang S. Jadi kalau S dalam bahasa Inggris kan jamak tuh ya. Jadi kita bisa ngambil dari beberapa kriteria. Oke, yang PR tadi kan sudah. Oke, kita kembali ke data seperti biasa ke data validation. Sorry, arahnya sini dulu. Data validation seperti biasa kita ke list. PR. Oke, kan muncul data yang tadi. Oke, delete indikatornya kita ke sini. Oke, kita blok lagi biar cepat. Kita misalnya DI, delete indikator. Oke, kita juga masuk ke data list. Oke, tadi adalah DI. Oke, di sini ada dua pilihan, false sama true. Oke, ini misalnya true, kita ngambil delete indikatornya yang false. Oke, yang purchase ordernya, proses grupnya nanti kita uh, setelah rumus yang satu ini saja, biar tahu perbedaannya nanti. Oke, kita sum if s. Kalau sum if tadi kan ininya dulu ya, datanya dulu yang mau dicari. Kalau yang S itu jumlahnya dulu yang mau dicari. Oke, jangan lupa dikunci ya.
biasakan datanya dikunci biar nggak lari. Oke, kemudian kita ke PR-nya ini. Oke, PR, belok indikator, oke, ke yang pas. Oke, ini dikunci, jangan lupa. Ini juga dikunci. Sorry, jalan ya. Ada yang salah. Masih nol. Ya, kita coba dulu. 3204. Ini pas. Muncul. Valid. Oh, sorry, saya buat purchase ordernya sekalian lah ya. Purchase grupnya, sorry. Yes. Belum ada sebelumnya. Value sudah pas kok. Apakah error Excel saya? Sorry deh ya. Oke. Ini, ini saya terus saya tutup. Ini mana? Sorry, sorry. Ini ya, kok nggak mau sih?
Salah. Taruh teh ya. Gak apa-apa Kak, santai aja Kak. Minum dulu biar tenang. Kalau panik itu biasanya harusnya muncul apa Kak? Angka atau angka ya? Harusnya angka itu. Angka ya. Hmm, Kak, kamu totalnya punya ya. telur nggak? Kita satu dong. Bentar ya. Karena satu 16 coba. Kok nggak mau? Harusnya mau nih. Ini ke harusnya. Ya, saya next ke yang ini dulu deh, Kak. Coba nanti saya cari lagi yang S-nya. Ada yang salah tadi kayaknya. Oke, yang SLN, SYG, sama DDB. Ini biasanya untuk menghitung penyusutan, Kak. Dari teman-teman, udah ada pernah yang pakai ini belum ya? Kalau secara bukan Excel pernah, tapi yang versi Excel belum pernah. Maksudnya perlu ngerjainnya di catatan aja gitu. Oke. Mm. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi keterangannya, untuk SLN itu biasanya digunakan untuk menghitung penyusutan dari suatu aktiva untuk periode tertentu dengan menggunakan metode garis lurus. Ya, misalnya kita umur ekonomisnya 5 tahun, 10 tahun atau berapa, kan? Itu bisa kita hitung pakai SLN. Dia yang penyusutannya tiap tahun sama. Oke, misalkan contohnya adalah untuk kita memperoleh kendaraan yang seharga 110 juta. Nilai sisanya di akhir penyusutannya nanti itu 15 juta. Untuk umur ekonomisnya sendiri itu 5 tahun. Oke, kita bisa membuat uh, tahun ke 1 sampai ke 5. Oke, penyusutannya SNN, oke, harga perolehannya, kemudian nilai sisanya, kemudian hmm, umur ekonomisnya. Jangan lupa untuk dikunci semua pakai F4. Kalau teman-teman laptopnya atau komputernya pakai FN, itu FN F4. Oke, kita tarik semua dulu. Oke, untuk akumulasi penyusutannya seperti biasa kita tambahkan. Oke, ini untuk nilai sisanya, untuk perolehan kendaraan, kita kurangkan dengan nilai penyusutannya per tahun. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ternyata mudah banget ya Kak. Kalau Iya, kalau Pak pakai catatan itu pusing. harus ngitung satu-satu dulu Iya, kayak. betul. Ya ampun, baru kepikiran nih Teh. Wah, ternyata gampang banget tinggal rumusnya aja ya. Siap-siap Ya, Kak, betul. lanjut Kak. Oke, yang kedua kita pakai SJD. Yang sudah saya tuliskan pada dasarnya fungsi SJD seperti sendiri itu hampir sama dengan fungsi yang berhubungan dengan perhitungan penyusutan. Yang paling terlihat sama adalah argumen pada semua fungsi yang hampir dipastikan memiliki 4 segmen, yaitu cost, self, left, dan per-nya. Ya, kemudian argumen 4 ini eh, di fungsi SJD itu semuanya bersifat wajib. Ya, oke. Eh, kita mulai lagi. Satu, karena contohnya ini adalah 5 tahun. Oke, kita bisa membuat lagi tahun pertama sampai ke tahun 5 sequence biar kita lebih enak. Jadi berapa tahun? Jadi bisa langsung. Oke, rumusnya itu hampir sama dengan SLN, cuma nanti yang detailnya itu adalah tahun keberapa. Oke,
SYD, nilai ekonomis, sisa nilainya, umur ekonomisnya berapa, baru tahunnya. Oke, jangan lupa dikunci juga semua. Sorry, ini belum. Oke, akumulasinya juga sama untuk penyusutannya. Kita tambahkan. Nilai sisanya dari harga perolehan, kita kunci, kita kurangkan dari akumulasi penyusutan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Luar biasa, Kak. Oke, Ilmu bisa saya baru nih. lanjutkan Lanjut, Kak. ke DDB ya. Tadi, sorry Teh, tadi saya chat ke Teteh yang SSB ya. SSB Oh, sebenarnya ya. tadi ke DDB, Double Mm-mm. Declining Method. Jadi rumusnya hampir sama persis dengan SJD Teh. Hampir sama. Ya, kita masukkan rumus sequence lagi. Oke. Kenapa saya rumus sequence? Karena misalkan nanti kita tulis di sini 100, angkanya nanti akan 100 sampai bawah. Oke, kalau cuma ini sorry, ini 10, angkanya dia akan mengikuti 10. 5, angkanya cuma 5. Gitu. Oke, bisa saya lanjutkan? Rumusnya sama. GDP, nilai perolehannya, di sisanya, kunci tahun, sorry, umur ekonomisnya kunci sama 4 tahun. Nah, biasanya teman-teman tadi, sorry sebelumnya ya, tadi kan di depan-depan sini tadi saya tidak jelaskan kenapa pagar-pagar seperti ini. Sebenarnya datanya tuh ada panjang seperti ini, ya. Bisa langsung ke sini counting atau kalau sorry, saya biasanya itu pakai alt LTHK. Oke. Itu shortcut untuk cepatnya. ALT plus H plus K. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Gimana nih teman-teman? Ada masih bingung nggak? Ada yang mau ditanyain ke Kak Andrianto? Oh, paham semua ini mah, Kak. Ya, kita bisa lanjut ya. Lanjut, Untuk Kak. presentasinya sama. Iya. Ini paling seru sih, Kak, yang bahasan ini. Lanjut ya. Sorry kok, Pak. Ke samping. Nilai sisanya juga sama. Sorry. Angin 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ya teh masih paham, Kak. Nanti ya teh, Kak, dibuat PR aja yang join atau yang nggak join kita ngerjain ini ya. Boleh. Oke, lanjut, Kak. Oke. Eh, saya mau lihat kecermatan dari teman-teman tadi. Sebenarnya dari 3 kolom ini sebenarnya tadi ada perbedaan. Kira-kira tahu nggak perbedaannya di mana? Yuk, biar kita nggak sparring aja nih. Sesekali ada kuis, nggak apa-apa lah. Ayo. Perbedaannya di mana ya? Ntar dulu. Ada yang lihat nggak? Kayaknya tadi cuma di rumus DDD, SLN gitunya aja ya. Iya nggak sih, Kak? Atau Sebenarnya ada kan, ini contohnya ya. hmm, Kalau tadi sorry salah. Kalau yang ini saya delete, ah, sama yang ini saya delete, hmm, sama yang ini saya delete. Ada perbedaan? di tabelnya. Ya, kalau tampilnya betul. Tabelnya sebenarnya kalau kita yang di Ah, kolom ketiga kita isi itu otomatis hmm. garisnya akan muncul Kak. Oh, Oke, hmm. caranya gimana untuk memunculkan seperti itu? Kan pertanyaan gitu nih. Ah, di Kemarin enter. kan sempat
singgung Oh, yang namanya conditional mm-mm. formatting yang di sesi sebelumnya yang sama Kak siapa? Kak Warda ya? Iya, Kak Warda. Nah, itu masuknya ke data format conditional formatting. Oke, habis itu masuk ke manage rule. Oke, kemudian new rule ke use formula to determine. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan ini, kalau kita kosong, dia akan terisi. Oke, yang lambang dolar di depan angka kita bisa hapuskan. Sorry, tutup. Oke, baru ke format. Oke, masuk ke border. Silakan pilih langsung konten bisa. Kalau modifikasi ke warna garisnya boleh pakai yang color. Ini bisa diganti. Terserah. Kalau saya biasanya pakainya ini. Oke, ke sini. Langsung ke outline. Oke, masuk di oke kan. Baru ke sini. Aplinya. Tadi apli yang ini. Itu. Langsung tekan shift sampai ke kolom yang mau diambil. Oke, setelah itu, perbedaannya kalau kita isi, dia akan isi kalau garisnya. Kalau yang di bawah itu tidak ada, karena kita belum pakai data conditional formatting. Kita bisa langsung copy formatnya aja. Bisa pakai yang ini, gambar format pointer, atau bisa kita copy doc semua, atau sampai mau kemana data yang mau kita kasih garis ketika ada eh, isinya. Baru klik kanan, paste spesial, paste spesial lagi, baru ke format. Oke, baru baru ada kan di bawah eh, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau tanya Kak, jadi ini harus pakai rumus, nggak bisa kita enter terus ada kayak accurate ya gitu. Enggak, Pakai rum enggak bisa. Harus pakai rumus ya. Iya. Kalau di akurat sendiri sebenarnya kan itu sudah Mm-mm. tertanam di dalam sistemnya teh, makanya dia Mm. bisa Mm-mm. Jadi dari ini develop. kayak tadi ya rumusnya ya. Oke siap Kak. Ya, kayak tadi. Kalau yang tengah Oke. sama aja, Kalau tengah ini kan udah otomatis. bukan. Kalau data tengah tadi kan kita pakai yang ini Kak. Mm-mm. SK seperti biasa. More border sini baru sini Mm-mm. sini. Oh beda inside ya. Tuh. Oke. Di sini tadi kan otomatis. Kalau yang sini tadi Mm-mm. kan belum kita kasih garis tuh, Oh pakai iya, border. yang belum kita kasih harus. Oke oke siap. Ya, Yang ini, biasanya yang, kan kalau yang mana teh? yang terakhir nih, Yang terakhir kan sebenarnya sudah ada kalau ah, kita ah, hapus. tinggal di copy ya. Iya. Oh, oke oke oke. Nanti itu mau praktekin. Yang lain juga ya. Ini ya teh fokus ngeliat dulu, nyimak. Lanjut Iya. Kak. Ke filter. Rumus filter ini setahu saya itu baru saya temui di 365, Office 365. Saya kurang tahu di Office 19 ke atas itu apakah sudah ada atau belum. Karena saya pribadi belum pernah pakai yang 2019. Saya terakhir pakai itu yang 2013. Kemudian saya baru pakai ke yang 365. Kalau teman-teman dari UT kan udah dikasih tuh Office yang 365. Nah, itu bisa dipakai, bisa send in dulu. Nanti baru dapat eh, ini rumus yang filter ini. Oke, rumus filter itu sebenarnya adalah sama fungsinya seperti ini. Cuma kan kadang kita harus milih ya. Tuh, nanti yang nanti itu kita baru bisa pilih yang di sini. Gitu. Kita coba ya. Coba kita panggil lagi. Tadi mau nggak ya? Nggak mau. Ntar, kau mau. Oke, rumusnya ya kita masukkan filter.
blok semua data yang mau kita cari di bawah. Oke, dan lupa F4, terus baru rank. Ini kan karena kita mencari yang namanya tadi PR. Oke, kita masuk sini, F4, dan lupa baru ke yang sini. Nah, ini karena kita belum milih. No, ini nggak bisa dipakai di kita di sini. Sorry, sorry. Ini sampai ini. Nah, muncul kan. Misalnya kita mencari yang ini. Terus, belum saya kucing. Loh, kok nggak muncul lagi? Terus lagi hack selesai ini. Oh, sorry. Karena ini datanya banyak, makanya dia bisa muncul. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ete mau tanya, tadi fungsi filter sendiri itu tuh untuk mencari atau untuk menyaring? Untuk menyaring aja deh. Sebenarnya Menyaring. kan Oh, dari Excel sendiri ada kan toolbar yang heeh. filter itu pakai ini. Oh iya. Jadi kalau kita mau cari tinggal pilih aja kodenya yaitu purchase itu ya. Iya, Hah? Siap. itu aja. Oh iya ya. Lanjut Kak. Oke, ke yang pivot table ya. Nah, pivot table ini sebenarnya untuk meringkas semua data teh. Caranya kita blok semua dulu data yang mau kita buat pivot table. Kemudian masuk ke insert pivot table. Nah, di sini kan table atau ranknya udah di blok ya yang tadi. Nah, ini di sini sendiri ada dua pilihan. Maunya new worksheet atau existing worksheet. Kalau kita klik new, dia di Excel itu dia akan membuat satu sheet baru. Kalau existing worksheet, ini datanya mau kita taruh di mana gitu. Contohnya saya buat yang new worksheet dulu ya. Contohnya seperti ini. Masuk otomatis dia akan membuat sheet baru. Ini sheet satu. Oke, kita mau kan jumlah ini total value-nya kita tarik ke values dulu karena nanti kan jumlah jumlahkan semua ya. Terus kemudian kita ke purchase group-nya mau terus purchase request-nya. Nah, baru kita modifikasi tabelnya. Kita ke pivot table option. Kita match and center, kemudian display. Boleh kita checklist ataupun unchecklist. Kemudian yang klasik. Seperti ini. Jadi di dalam
PR itu ada sejumlah nominal sekian 2,4 M. Yang ini ada 24 juta sekian. Yang ini ada 37 juta sekian. Ada yang mau ditanya? Mau tanya, tadi kan pivot table itu tadi fungsinya apa, Kak? Untuk merangkum semua teh. Oh, Biasanya kan kalau kita merangkum. Oh, jadi ini menjemput eh, rangkumannya. Oh, pantesan kirain tadi tuh kayak mengcopy, ternyata oh rangkumannya. Ya, siap siap, Kak. Lanjut, Kak. yang saya mau tekankan di sini adalah sebenarnya ke datanya, data pivot table-nya ini. Kenapa saya mau tekankan di situ? Saya lebih menyarankan kalau datanya ini berupa tabel. Oke, tabel ini bisa seperti ini. Kita kontrol. Oke, jangan lupa yang di Metable as header ini di checklist. Nah, kenapa saya eh, lebih menyarankan pakai tabel? Kalau kita, sewaktu-waktu kita mau nambahin datanya di bawah ini, dia langsung terrecord di dalam sini. Kalau kita tidak pakai data yang berupa tabel, kita harus merubah lagi di sini. Biasanya pakai di change ininya. Nah, di sini kan ada ininya nih, kolom sama row-nya. Nah, yang sini yang jadi permasalahan biasanya. Gitu. Kalau dia pakai tabel, otomatis dia akan ngisi ngikutin dia. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana, guys? Kak Oktaviani, Ika Oktaviana sama Kak A, ada yang mau ditanyakan gak nih? Ya, Kak? Gimana, Kak? Oke, Aman kayaknya. Aman, mana Kak. ya? Di Lanjut aja. data pivot table ini kita bisa buat lagi sih teh. Biasanya kita biasanya pakai insert slicer. Misalnya kita mau ambil apa? Misalnya purchase grupnya ya. Di sini kan ada satu, A2, A3. Ini fungsinya adalah untuk filter yang ada di purchase grupnya A1, A2, atau A3. Kalau tadi kan semua, kalau kita klik yang ini, itu semua akan ditampilkan. Kalau yang A1, itu hanya A1 aja. Kalau A2, A2 aja. Kalau A3, A3 aja. Itu yang ditanyakan. Sampai sini, insya Allah. Oke. Kalau kalau seperti ini kan kurang Nah, menarik. Saya punya contohnya teh yang biar sudah menarik. pernah ya, yang sudah pernah saya buat. Mm-mm. Nah, contohnya seperti ini. Itu ada di PTA, BC sampai ke I. Dan dia ukurannya itu ada apa aja. Nah, kalau mau kita rubah, kita akan mengikuti yang Belum kita mau. muncul, Kak. Belum muncul kah? Ya, Udah muncul teh? Udah ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada dari unitnya, itu PTA sampai I, misalkan. Ukurannya itu ada apa aja di dalamnya. Itu kita mau pilih PTC aja, bisa. Oh, kalau datanya tidak ada seperti ini, ya berarti memang di data itu tidak ada. Gitu deh. Biasanya ini kalau pernah dengar yang dashboard, dashboard yang via Excel, kita belum dengar. belum pernah ya. Ya, Biasanya keren dari banget kita kalau ini. kalau teman-teman yang ada yang sudah pernah bekerja, biasanya dari eksekutif manajemen biasanya minta seperti ini teh. Yang saya alamin sih seperti ini ya.
Nanti boleh dimodifikasi seperti kreasinya masing-masing teh. Gitu. Kak, buat tabel kayak gini susah nggak? Oh, kalau menurut saya sih ya, saya pribadi sih tidak terlalu susah. Kemarin Mhm. pertama susah itu adalah yang ini segmen per tahunnya. Yang itu kemarin agak susah. Gimana sih caranya? Oh. Nah, kemarin otak-atik, barulah ketemu. Gitu, teh. Hmm. Ini kan ini apaan sih bulan ya kecil-kecil ya bulan. Oh, Iya, yang bawah ini ini bulan. ini yang Ini naik turun hasilnya dari mana kok bagus? naik turun kan sebenarnya kita punya datanya teh. Oh, oh Data yang iya. ini Hmm. di sini nanti baru masuk ke Hmm. pivot table-nya itu baru ke data analis ini Hmm. masuknya. Baru nanti kita Oh, buat grafiknya. oh, Itu. itu dari grafik itu kayak kesimpulannya dalam bentuk grafik ya. Betul. Oh iya, keren Iya. sih Kak. Mau Kalau kemarin belajar kan ini. nanti kalau ini ada Ya, kesempatan lagi kita siap. ajak Mm-mm. belajar bareng lagi. Kan Ah, karena kemarin yang kalau nggak salah di mata kuliah apa ya? Lupa saya. Yang kayak akuntansi publik deh, ada kalau apa? nggak salah. Kayak gini. Ada yang suruh membuat grafik, kalau nggak salah ya, grafik batang sih. Iya. Nah, itu biasanya ada yang nanya, ada yang bisa buat grafik grafik nggak, gitu kan? Nah, Oh, di sini grafiknya disuruh kayak gini banget persis. enggak. Kalau kemarin saya diminta untuk grafik batang sih teh. Oh, yang grafik batang via Excel juga. Via Excel bisa, via PowerPoint Oh, bisa, oh via iya. Word juga bisa. Hmm. Gitu. Itu keren sih. Kalau ada pelajarannya, ternyata ada tugasnya, ya mending dipelajari juga ya. Bagus ya, Kak. Betul. Keren. Mm-mm. Lanjut, Kak. Si materinya udah selesai sih teh. Oh iya, udah ya, udah habis ya. Udah, Yang tadi habis. belum ketemu solusinya tuh, Ntar yang ya, tadi. sama if-nya ini. Ntar coba saya pakai dulu Ah, data yang siap. lain dulu ya. Tadi itu Hmm, paling serunya tuh yang SLN, yang ini ya, yang tiga tuh, itu memang ada tuh di ada perlombaan, akuntansinya di kita. Oh, pelajaran juga. Mm-mm. coba saya ke sama if dulu ya teh. Ini sama ini. Halo Kak A boleh perkenalan nggak di chat? Siapa ya ini ya? Malu-malu teh. Malu. Nanti pas Atlas nggak pada malu sih. Nanti biasanya lebih akrab lagi kalau pas bahas Atlas tuh Kak. Wah, bisa nanti saya join teh. Karena kan semester ini kan Atlas Iya, ada lab kan? ada. Nah, itu nanti di situ rame sih. Mungkin Excel ini masih agak malu-malu, belum. Nanti kalau keseringan itu kan seminggu sekali, nggak seminggu sekali sih. Kadang kalau ada revisi kita kita buat zoom lagi gitu. Jadi kayak lebih sering kalau bahas lab nanti. Hmm. Hmm, ini kayaknya Excel saya bermasalah deh teh. Oh, memang kayak gitu. Nanti kalau yang Atlas Ya, itu kakak udah unduh juga nggak aplikasinya? belum sih teh. Itu Karena itu kan Excel juga kak. Itu kadang error juga ya, sama. ya kayaknya ada beberapa yang error nih sih biasanya sih. Mm-mm. Nggak Nah, ada nanti error. kakak coba-coba aja unduh dulu. Itu memang aplikasinya via Excel ya. Mm-mm. Mm-mm. Nanti untuk mau lihat kasusnya kayak gimana ada di recording di YouTube. Kalau mau pas kita ngejum bareng itu nanti bulan April kita mulai ya. April. Oh boleh. Hmm, April balik setelah Lebaran teh ya. iya. Eh, eh, emang kita mulai tuton itu sebelum Lebaran deh kayaknya. Sehari sebelum Lebaran deh kayaknya teh. Emang Karena iya? tanggal 8. Karena tanggal sih. Apa? Sehari sebelum Lebaran? Kita kira, Iya teh. kita kira tuh masih beberapa minggu sebelum Lebaran. Ya Allah, malah udah ada tugas ya. Iya. Di, Nah ini Kak, punya saya bisa ini. itu coba kakak keluar terus masuk lagi. Biasanya gitu sih kalau Coba Excel. coba Maksudnya saya keluar dari close. Excelnya tuh. Terus coba lagi.
Ih, seru banget. Udah selesai kan? Cepet ya kalau bahas ini ya. Sudah deh. Cuma sayang sekali nih pesertanya pada nggak ada nih. Ada tadi. Mungkin lagi pada di jalan. Saya kelas dulu deh ya. Tadi ada kok. Tadi kurang lebih 10. Semua lagi di jalan tadi, Kak Raihan, Kak Akila. Buat KA sama teman-teman yang nanti lihat recordingnya, kita coba latihan mengisi ya, kayak Kak Andrianto. Itu sebenarnya bagus banget, apalagi buat nanti kalau ada tugas-tugas gitu kan lebih cepet gitu daripada kita. Kalau Word gitu kan nggak otomatis kan ya Kak? Kayak Yang ngetik yang apa ya. tuh teh? Kalau makanya Excel ini solusi dari kesusahan. Gimana Kak? Hmm. Nggak bisa ya? Kalau di data saya yang itu, yang lain bisa teh. Contohnya ini teh. Mm-mm. Contohnya ini data apa namanya? Ini kerjaan saya sih. Mm-mm. Kalau Ini kan segitiga itu artinya error tak ya Pak? yang mana teh? Yang tadi tuh kalau muncul tanda segitiga Yang gitu itu error ya? enggak, ini sebenarnya kan dia number nih teh. Oh, Cuma oh. ininya stacks, ininya datanya. Oh. Kalau kita convert ke number, dia enggak. Mm-mm. Hmm. Contohnya ini kan udah ada nih sama Oh. itu. Cuma kenapa dia data tadi itu nggak bisa? Jadi penasaran kenapa sih Iya, gitu. gitu. Nanti Atlas juga sama penasaran kalau salah. Kak, Excel itu berguna banget nanti buat di Atlas serius. Atlas itu kayak ah, kalau ada nggak tahu karena laptopnya nggak support atau karena apa, kadang ada yang error, ada yang lancar gitu. Hmm, Hmm. iya, kayaknya era deh. Hmm. Ya bisa soalnya deh. Iya, nggak apa-apa. Tadi Ini udah teh, ilmunya udah ini banyak udah tinggal. banget. Tete mau coba ah. Ini kan Ete fokus menyimak karena nanti recordingnya tuh ngikutin layar Ete gitu. Kalau misalkan Ete buka yang lain, takutnya nggak ke record gitu punya kakaknya gitu. Jadi Ete nyimak dulu, nanti Ete cobain ya. Boleh, boleh. Ih, keren banget sih Kak. Jadiin PR nih buat yang join sama yang di grup ya. Siap. Mm-mm. Dinilai sekalian biar keren Kak. Salahnya di mana gitu. Penasaran yang ini deh. Coba besok saya ini lagi deh. Joprek Kenapa lagi ya. laptopnya ini saya break lagi deh. Mm-mm. Soalnya data-data saya itu mau semua. Kenapa ini nggak mau gitu? Apakah laptopnya Oh, malu untuk zoom atau gimana kurang tahu. malu juga kayak orang. Coba nanti saya Wah. cari. Mm-mm. Nah, minggu depan nih gimana? Kita masih mau bahas Excel yang versi lainnya atau mau ganti ke yang lain? Eh, dari tim teman-teman relawan sendiri gimana Iya, teh? itu Kalau yang lain mungkin lagi pada akan sibuk, aja. nggak ada yang nggak Kalau ada enggak, yang komen gitu. kalau kalau Mm-mm. enggak kita balik teh dari teman-teman yang kemarin sudah ikut, eh, Mm-mm. yang isian kemarin pada diisi apa belum? Bener. Itu kan tadi ada satu lagi kan, maksudnya satu target lagi kan, yang Excel Iya, itu mau diisi siapa gitu. Oke, oke. itu teh. Mm-mm. Wah, Kak Andrian tuh makasih ya malam ini. Nah, ini suka banget bahasan yang ini nih, yang tiga itu. Ete suka itu, yang Yang itu. mana? Karena Ete pernah lomba, tapi Ete Ah, ngitungnya manual, nggak kayak Excel gitu. Jadi kayak pusing. Gimana sih? Gimana sih? Mhm. Ini lagi nyoba lagi. iya teh. Kalau penasaran. Terus, apa tuh?
nggak mau. Mungkin karena salah nggak sih jadi nol? Enggak, mungkin Enggak, ya, kalau harusnya ada ya. kalau salah dia nggak ini teh, nggak muncul. Oh. Ah, Mm-mm. sorry, mana yang duplikatnya. Nah, yang duplikatnya juga juga enak sih. Cuma nggak mau. Nah, yuk. Udah nasi. Belum dikunci nggak sih, Sorry. Kak? Udah dikunci nggak? Ah, enggak, ini Oh. karena cuma ini dikit aja teh. Hmm. Tuh, nggak mau. Hmm. Saya memang ada something nih. Tolong, tolong ini tapi artinya. Tolong ininya udah. Coba besok saya ini lagi deh. Ya, siap. Ha. Oh, Oke, oke. Udah selesai nih. Wah, makasih banyak, Kak. sama-sama teh. Makasih juga Hmm. udah kasih Iya, memfasilitasi untuk iya. sharing. Mm-mm. Makasih banyak ilmunya. Nanti Ete upload. Sebenarnya tadi banyak yang bilang Ete record kayaknya mereka memang lagi jalan atau lagi ngumpul nongkrong-nongkrong atau gimana. Bisa Nah, jadi deh. Ete Kalau enggak izin, masih ya Ete izin upload ya. Nah, boleh silahkan. oke siap. Nanti link sama itunya Ete kirim ke grup dan Ete ucapin makasih banyak kepada Kak Andrianto buat waktunya malam ini udah mau meluangkan waktu, udah mau sharing ilmu dan lain-lain. Makasih banyak Kak. Sama-sama teh. Ya, selamat istirahat ya. Jelas teh. Ya, Ya, makasih oke, teh. nah sama-sama. Ya, kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, ini namanya siapa ya? Kak? Oke, selesai. Dadah. Nantikan eh, kelas Excel pembahasan materi yang lainnya ya. Dadah. Jangan lupa dikerjakan eh, apa namanya? Latihan yang di-share ke grup ya, supaya itu kayak melatih kita dalam rumus-rumus Excel dan praktek langsung lah pokoknya, biar kita semakin lancar dan ingat. Ya, bye bye.